kan berubah-berubah terus gitu. Sampai akhirnya dia bisa berbuah. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita ini bisa bertumbuh, bisa berproses, bisa berubah itu sampai berbuah. Karena itu yang Tuhan suruh. Bapak dan Ibu teman-teman pasti udah ingat, Yohanes 3 lahir baru, kita disuruh lahir baru. Tapi Bapak dan Ibu juga pasti ingat kalau kita juga disuruh untuk berubah, menghasilkan sesuatu. Nggak mungkin kita menghasilkan sesuatu kalau kita nggak berubah dulu. Gitu. Aku akan pakai sekilas bacaannya. Aku yakin sebetulnya Bapak dan Ibu udah hafal semua, cuman kita baca aja sekilas sebagai dasar kita. Nanti baru kita pecahin ke poin-poinnya. Coba ya, aku minta tolong salah satu di sini mungkin siapa? Siapa yang bisa online duluan deh, terserah siapa aja. Markus 4 ayat 1 sampai 20. Markus 4 ayat 1 sampai 20. Ini salah satu bisa bantu baca. Benita mau bacain? Markus 4 ayat 1 sampai 20. Ini perikop yang sudah cukup familiar sekali di telinga kita. Aku ya. Oke. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan. Ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerima dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, dialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Oke, thank you Bu Rosi. Kita lihat ya,
perumpamaan ini itu salah satu perumpamaan yang langsung dijabarin artinya sama Tuhan Yesus. Ini yang ngasih perumpamaan kan Tuhan Yesus sendiri kan. Perhatikan di ayat 13. Dia bilang, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Jadi di ayat 13 ini, Tuhan bilang, kalau ini tuh adalah perumpamaan dasar, basic dari segala sesuatu, basic dari semua perumpamaan. Kalau yang dasar aja kagak ngerti, gimana bisa ngerti dengan perumpamaan yang lain? Kurang lebih kan bahasa sehari-harinya seperti itu ya. Jadi ini basic yang harus kita ngerti, bahwa pada akhirnya firman yang sudah ditabur, lahir baru, mengubah di dalam diri kita, membuat kita lahir baru ini tadi harus bertumbuh, harus mengubah kita, dan harus menghasilkan sesuatu, ada buahnya. Dan di sini karena murid-murid yang basic aja masih kagak ngerti, makanya Tuhan langsung menjelaskan artinya kan. Dari perumpamaan di pasal 1 sampai 12, pasal 14 yang berikutnya langsung dijabarin artinya gitu. Kalau kita lihat ya, pasal 3 itu bicara tentang penabur, langsung dijelasin artinya di ayat 14. Penabur itu adalah yang menaburkan firman, langsung dijelasin artinya. Ayat 4, benih yang jatuh di pinggir jalan, dijabarin artinya di ayat 15. Itu berarti di pinggir jalan berarti benih yang jatuh itu tadi ya memang karena jatuhnya di pinggir jalan ya nggak ada hasilnya, langsung dicuri sama iblis. Nah ini kan kayak orang yang mungkin mendengarkan misa atau ikut doa atau ikut ibadah apa gitu, tapi habis gitu langsung ya masuk kiri keluar kanan gitu. Yang aku maksud bukan lupa, totally lupa ya. Mungkin setiap kali kita kalau dengar homili misa, kalau ditanyain tadi romo misanya apa, kita jawab lupa gitu. Yang aku maksud lupa itu bukan lupa, tapi berarti dia sama sekali tidak memahami. Tidak ada satupun yang membuat dia wow. Tidak ada satu hal pun yang membuat dia wow dengan firman yang dia dengar atau homili yang dia dengar. Benar-benar masuk kiri, keluar kanan gitu. Tidak ada dampaknya sama sekali di dalam hidup. Nah, ini adalah firman yang jatuh di tanah yang di pinggir jalan. Ayat yang keempat. Ayat 56, itu jatuhnya di tanah tipis. Langsung dijabarin juga di ayat 16-17 gitu. Ada berakar, tapi sebentar aja. Lalu begitu ada penindasan penganiayaan, karena firman itu langsung mutung, murtad. Nah, kadang-kadang kita juga rasain nih, kita habis PA, wah kita rasa berapi-api. Habis KRK, habis rekoleksi pencurahan roh, wah kita rasa bersemangat, berasa berapi-api. Tapi begitu ada masalah, penindasan, kata males lagi, down lagi, nggak mau lagi gitu. Kok berat ya gitu. Kembali lagi egonya naik gitu. Ini tipe firman yang jatuhnya di hati yang tipis tanahnya. Lalu di ayat 7, jatuh di semak duri, itu langsung dijabarin juga sama Tuhan di ayat 18-19. 18-19 dibilang, dia memang berakar, tapi kegencet dengan apa? Kekhawatiran, tipu daya, kekayaan, itu yang menghimpit firman itu jadi tidak berbuah. Jadi orang-orang di tipe 3 ini, dia dengar firman. Firman itu berakar di dalam dia. Tapi kan kita hidup masih di dunia dengan segala macam kesibukan kita, pergumulan-pergumulan kita, rencana hidup kita sendiri gitu. Jadi ini orang tetap bertumbuh, tetap berakar itu firmannya. Bahkan mungkin juga dia tetap berusaha untuk mencari, beli buku rohani, ikut PA, ikut doa, rajin mencari, tetap berusaha gitu ya. Tapi karena fokusnya
prioritasnya pada diri sendiri, masa depannya itu yang membuat dia khawatir, atau dia terfokus dengan kekayaan atau apapun yang menjadi berhala-berhala di dalam hidupnya. Maka akibatnya apa? Benih itu tetap bertumbuh. Tapi karena dia kegencet, tidak menjadi prioritas di dalam hidup, akhirnya dia tetap tidak berbuah. Jadi hati-hati ya. Aku sering ngadepin orang-orang yang masih di dalam perjuangan di level ini. Biasanya mereka memang aktif, tetap datang ke PA, datang ke PD, berdoa gitu ya, baca buku rohani apa segala macam. Tapi nanti kalau udah disuruh doa, disuruh baca gitu, jangan deh, jangan aku nggak bisa, banyak yang lebih baik, aduh jangan aku masih nggak pantas kayak gitu-gituan. Jadi dia masih belum bisa berbuah, walaupun sudah bertumbuh, walaupun sudah aktif, walaupun sudah ngerti, tapi belum bisa menghasilkan buah karena fokus hidupnya masih belum di situ. Sedangkan di ayat 8 ini yang berbuah ya, itu langsung di tanah yang subur. Nah, langsung dijelasin juga di ayat yang ke-20 kan, dia bisa berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Berarti apa? Dia mau menerima firman. Dia mau fokus berubah. Dia mau fokus untuk bertumbuh. Walaupun ada masalah lain, ada kegiatan lain, tapi tetap fokus hidupnya pada pertumbuhan sampai berbuah itu tadi. Nah, dari perikop ini, Bapak dan Ibu, kita mengerti bahwa lahir baru itu tidak cukup. Lahir baru itu baru awal. Dan setelah kita lahir, Tuhan mau kita bertumbuh, berubah, lalu berbuah. Karena ujung akhirnya kita disuruh berbuah. Bertumbuh tok nggak cukup. Ayat 7 bertumbuh aja nggak cukup. Kita harus bertumbuh sampai berbuah. Kita sudah pernah belajar bahwa ada 3 jenis buah yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Pertama adalah buah pertobatan. Ini masih secara lahiriah ya. Buah pertobatan itu ada di Matius 3 ayat yang ke-8. Matius 3 ayat yang ke-8. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ada ayat paralelnya buat teman-teman yang punya kitab suci. Catat, aku sih catat di pinggirannya sini. Aku tulis di situ, jadi gampang ingatnya. Lukas 3 ayat 8, sama, pasal ayatnya sama. Matius, Lukas 3 ayat 8. Kita disuruh untuk menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Ini sifatnya masih lahiriah. Yang misalnya tadi pemabuk sekarang nggak mabuk, yang tadinya ketagihan drakor sekarang sudah bisa kontrol kayak gitu ya. Jadi itu yang pertama harus kita hasilkan. Tapi buah pertobatan aja, karena itu baru sifatnya lahiriah, maka itu nggak cukup. Kan yang penting adalah inner, bukan yang lahiriah. Kalau tampaknya aja kita rajin tapi jutek, kalau tampaknya kita rajin tapi nggak mau mengampuni, kalau kita selalu ada di Zoom tetapi keluarga terbengkalai, ya percuma juga kan. Jadi buah pertobatan itu baru level 1. Level 2-nya lebih pedas lagi, itu adalah buah roh yang kita kenal. Galatia 5, 22, 23. Kita tahu ada 9 macam ya, dimulai dengan kasih, diakhiri dengan kuasa diri, penguasaan diri. Buah roh itu mengubah inner kita. Karena sebetulnya buah roh itu bicara tentang perubahan karakter. Di mana kita diminta untuk lebih mengasihi, lebih sabar, lebih lemah lembut, lebih bisa berbagi, lebih punya penguasaan diri. Penguasaan diri kan bukan cuma bicara lahiriah, tapi bagaimana kita menguasai pikiran, menguasai hati kita. Nah, itu buah-buah roh. Buah roh itu adalah karakter yang mengubah kita dari dalam. Nah, kita menghasilkan buah roh, berarti kita udah berubah, kita udah bertumbuh. Tapi belum tentu berbuah, masih dalam proses. Nanti
kalau kita sudah bertumbuh, kan endingnya kita disuruh untuk berbuah. Nah, buah yang ketiga itu buah jiwa. Jadi setelah buah pertobatan, baru lahiriah, buah roh ini karakter berproses. Sambil karakter berproses itu tadi, kita pelan-pelan akan menghasilkan buah jiwa. Nggak mungkin kita bisa menghasilkan buah jiwa kalau karakter masih pemarah, karakternya masih egois gitu-gitu, nggak mungkin ya. Jadi kita mengubah inner kita dulu, baru kita bisa menghasilkan buah jiwa. Maka pada waktu kita berproses di dalam perubahan, pertumbuhan roh untuk menghasilkan buah jiwa, kita pasti pelayanan juga. Kita pasti bekerja juga, kita pasti pelayanan juga. Nah, di situ kita pun akan mulai diubahkan. Bentuk-bentuk pelayanan kita enggak lagi cuma sekedar pelayanan-pelayanan lahiriah, tapi kita akan belajar agar pelayanan kita itu ada nilai rohaninya, ada dampak rohaninya bagi orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Karena Tuhan suruh kita berubah dan berbuah. Itu bukan hanya untuk kepentingan kita pribadi, tapi demi kepentingan kita pribadi plus orang-orang di sekitar kita. Itu kenapa kita ditempatkan di situ. Agar kita bukan hanya berubah untuk awake dhewe, tapi kita pun juga bisa memberi dampak positif, dampak rohani bagi orang-orang di sekitar kita. Makanya hal perubahan, hal berbuah, hal pelayanan, Tuhan tulis, Tuhan Yesus sendiri ngomong di Matius 6 ayat 27. Dia bilang, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Berarti pelayanan-pelayanan kita, pekerjaan-pekerjaan, apapun deh pekerjaan lahiriah kita pun harus punya efek rohani untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, untuk bisa memberi dampak rohani bagi orang-orang di sekitar kita, pasti sayanya harus berubah dulu dong. Nggak mungkin saya berubah, nggak mungkin saya berbuah, nggak mungkin saya memberi dampak pelayanan yang bernilai kekal kalau sayanya sendiri nggak berubah. Karena kalau ngomong simpelnya begini deh ya. Kita beraktivitas, kita pelayanan, kita bekerja, apa segala macam. Kita ini memberikan yang namanya transfer roh. Transfer roh. Kalau roh kita baik, orang-orang di sekitar kita akan ketularan baik. Kalau roh kita jutek, orang-orang di sekitar kita akan ketularan jutek gitu. Yaitu ada roh yang ditransferkan orang-orang sekitar kita. Ini kenapa kita harus berubah dulu, bertumbuh dulu, agar pelayanan kita, pekerjaan kita, apa yang kita transferkan, ini memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Makanya kita harus berubah, bertumbuh, untuk bisa berbuah. Berdasarkan perikop tadi, kita lihat, sebenarnya ada 4 macam orang Kristen. Ya kan? 4 macam tanah, benih jatuhnya di 4 macam tanah, maka ada 4 macam orang Kristen. Kristen yang pertama adalah Kristen, tapi sama sekali nggak berubah. Jadi nggak mungkin berbuah. KTP-nya sama-sama Kristen, tapi tidak memberi dampak, tidak juga bagi diri sendiri, nggak berdampak apa-apa. Nih Kristen yang pertama. Kristen yang kedua, dia berubah, tapi sebentar aja. Begitu ada penindasan, dia balik lagi ke sifat asal. Bisa jadi dia kayak yoyo, naik turun. Berubah sebentar, ada masalah, balik lagi ke sifat asal. Ada cobaan, ada tantangan, ada godaan, dia balik lagi ke sifat asal. Ntar kalau lagi lempeng, dia benar gitu. Tapi nanti berubah lagi kembali sifat asal kayak gitu. Nggak ada progresnya. Nah, ini tipe Kristen yang kedua. Tipe Kristen yang ketiga, dia berubah, tapi nggak optimal, nggak maksimal. Ada keinginan untuk berubah, tapi kompromi dengan dunia,
kompromi dengan kedagingannya. Contohnya banyak. Udah jadi prodiakon misalnya, tapi masih bikin pembukuan ganda kayak gitu-gituan. Udah jadi aktivis gitu, tapi ngomongnya masih suka jutek gitu. Jadi batu sandungan. Udah jadi aktivis di mana-mana hadir gitu, tapi punya dendam kesumat gitu. Jadi dia punya keinginan untuk berubah, tapi selalu kompromi dengan dunia atau dengan kedagingan sendiri. Kita tidak mau ada di level itu. Karena Tuhan mau kita berubah sampai berbuah. Maka kita harus menjadi jenis orang Kristen yang keempat, yang totally berbuah. Karakter terbentuk, nggak jadi sandungan, ya. Karakter terbentuk, diri sendiri diubah, diri sendiri diberkati, lalu memberi dampak untuk mengubah, memberkati orang lain. Jadi prosesnya itu selalu kena dua arah. Dan proses terus memperbaiki diri sendiri sehingga hidupku ada dampak positif yang memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan bahas ada beberapa poin yang akan membantu kita agar kita bisa berubah, bertumbuh, berubah menjadi makin positif sampai akhirnya kita bisa sampai akhirnya kita bisa berbuah. 4 poin ini sederhana sebetulnya. Sangat-sangat sehari-hari. Tapi kita harus punya kontrol, kita harus pegang setir agar 4 poin ini benar-benar di bawah kendali kekudusan. Yang pertama adalah pikiran. Lalu yang kedua adalah mata. Yang ketiga adalah telinga. Yang keempat adalah mulut. 4 hal ini yang harus terus kita kontrol sehingga aku bisa bertumbuh menjadi jiwa yang lebih baik lewat pikiran, telinga, mata, dan mulut. Tapi bukan hanya aku yang bertumbuh, tapi aku bisa memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar lewat pikiran, mata, telinga, dan mulut. Pertama, kita bahas dulu pikiran. Pikiran ini pusat dari segala macam. Peperangan rohani adanya itu di dalam pikiran kita. Jangan khawatir, iblis tidak akan masuk ke dalam hidup kita, tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait Allah, jadi iblis nggak akan berani masuk. Kecuali kita yang mengizinkan dia masuk. Kecuali kita yang buka celah, maka bisa. Tapi kalau enggak, walaupun kita jatuh bangun, dia tidak akan berani masuk. Tapi iblis itu akan selalu berusaha untuk mengintimidasi pikiran kita. Di sini tempat peperangan rohani itu adanya di pikiran kita. Karena pikiran ini menentukan kehendak kita. Mau respon gimana? Mau bertindak apa? Itu ini adanya di dalam pikiran kita. Jadi pikiran ini harus dijaga agar pikiran kita pun juga menjadi makin dewasa. Efesus 2 ayat 3. Efesus 2 ayat 3. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pikiran itu adalah tempat peperangan rohani kita. Jadi segala macam tuh ada di situ, yang baik, yang jahat. Manusia lama membuat pikiran kita itu jahat. Kita bisa berprasangka, kita bisa menghakimi, kita bisa iri dengan orang lain, kita bisa sembarangan. Itu asalnya dari pikiran yang jahat. Dan itu adanya di manusia lama. Maka kita harus diproses, jaga
agar pikiran ini pun juga menjadi makin dewasa. 2 Kor 10 ayat yang kelima. 2 Kor 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu. Semua itu adanya di dalam pikiran dan itu harus ditaklukkan. Pikiran negatif apapun, kesombongan, minta dilayani, minta didahulukan, minta disapa duluan, ya, atau mungkin merasa lebih tahu, malas untuk mendengarkan, merasa lebih pengalaman, gengsi, segala macam. Itu adanya di dalam pikiran. Dan kita harus taklukkan itu tadi. Taklukkan itu di bawah kaki Kristus. Sehingga respon kita, karakter kita, sikap kita, makin hari makin benar. Ini peperangan rohani adanya di dalam pikiran. Maka kita harus punya kontrol terhadap pikiran ini. Jadi pikiran apa yang benar? Itu kayak gimana? 1 Kor 13 ayat yang ke-11. 1 Kor 13 ayat 11. Ini pikiran yang benar. Harusnya seperti ini. Ketika aku anak-anak, aku berkata-kata seperti anak-anak. Aku merasa seperti anak-anak. Aku berpikir seperti anak-anak. Sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak itu. Pikiran anak-anak tuh gimana sih? Polos, bersih, tidak ada prasangka. Makanya kan anak-anak itu sebenarnya nggak mengenal rasa takut. Dia nggak mengenal marah gitu. Dia nggak mengenal kecewa gitu. Enggak. Selama anak-anak itu masih anak-anak, dia polos, dia menerima keadaan. Dia tidak ada takut ntar masa depan gimana, ujian besok gimana, kerjaan besok gimana. Tidak ada pikiran itu. Itu anak-anak. Dia berserah dengan keadaan. Dia percaya dengan orang tuanya. Apapun yang diberikan oleh orang tuanya, dia oke. Itu dasarnya anak-anak. Dan kita harus punya pikiran seperti itu. Yang bisa berserah, yang tidak berprasangka, yang tidak sombong, yang tidak iri, yang tidak jutek dengan orang lain. Nah, harusnya pikiran kita terjaga seperti itu. 1 Kor 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tapi orang dewasa dalam pemikiran. Nah, memang ayat ini sepertinya kontradiksi. Satu, kita disuruh kayak anak-anak yang polos, yang bersih, yang berserah, yang tidak iri kayak gitu. Tapi di ayat yang kedua, kita nggak boleh anak-anak terus. Kita harus dewasa juga di dalam pemikiran. Karena orang dewasa itu bagusnya apa? Dia punya perencanaan. Dia noto. Maka dia lakukan segala sesuatu di dalam perencanaan dan di dalam kesadaran. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita lakukan segala sesuatu kalau kita lakukan segala sesuatu yang baik, yang benar, yang kudus di dalam perencanaan dan kesadaran, maka di situ kita mencapai kedewasaan pemikiran. Memang itu bukan satu hal yang gampang. Ayat tulis di sini yang 14 ayat 20. Jadilah anak-anak di dalam pikiran, tapi dewasa. Jadilah anak-anak dalam pemikiran. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tapi dewasa dalam pemikiran. Berarti apa? Kita harus punya pemikiran yang kudus, yang tertata, yang kebenaran. Ini semuanya tertata dan terarah. Tapi kalau di dalam hal kejahatan, jangan jadi dewasa. Justru dalam hal kejahatan kita harus tetap anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak itu sifatnya spontan. Spontan marah, habis itu udah. Spontan ngambil barang temennya, habis itu udah. Spontan ngambek, nangis, habis itu udah. Itu anak-anak.
Maka di dalam hal kejahatan kita pun juga nggak boleh dewasa. Kalau dewasa kan berarti udah ada planning tuh. Tapi kalau anak-anak kan enggak. Singkat kata biar nggak jelimet, ayat ini menggambarkan kalau kita dewasa di dalam pikiran, maka kita akan merencanakan hidup kita. Maka setiap langkah kita akan berhati-hati. Kita merencanakan tujuan kita. Tapi ada waktunya juga kita itu jatuh ke dalam dosa. Nah, kedosaan ini wajar sebagai manusia. Tapi jatuh spontan. Dan sesudah itu cepetan balik lagi kayak anak-anak. Jangan menjadi dewasa dalam kejahatan. Karena kalau dewasa berarti kejahatan itu direncanakan. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi hati-hati dengan pikiran kita. Karena peperangan rohani itu ada di situ. Dan ini menentukan respon sikap hidup kita bahkan masa depan kita di sini. Lalu pikiran-pikiran apa yang harus kita punya? Pikiran orang dewasa itu kayak apa? Dewasa rohani itu kayak apa? Itu ada di Roma 12 ayat 3 dan 16. Roma 12 ayat 3 dan 16. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaknya kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jangan mikir terlalu muluk-muluk. Belajar untuk melihat realita juga gitu. Memang kita boleh bermimpi, memang boleh kita set target tinggi, tapi kita juga harus belajar untuk melihat realita. Jadi iman itu kalau kita punya pikiran tinggi, kita punya target tinggi, itu tidak apa-apa. Boleh itu diimani, tapi itu juga harus berdasarkan realita. Jangan sesuatu yang nggak ada dasarnya sama sekali. Karena itu juga menjadi percuma. Jangan pikir sesuatu yang lebih tinggi. Berarti juga jangan memikirkan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Karena itu percuma juga. Kita harus tetap injak tanah. Misalnya sekarang kalau kayak aku gitu ya. Aku berencana untuk menjadi pilotnya NASA. Itu mimpiku. Itu keinginanku. Aku akan berjuang untuk itu hari ini, gitu. Karena hari ini semalam aku merasa bahwa aku terpanggil untuk itu. Ya itu jelas nggak bisa tuh. Umur udah berapa? Sekolah kayak apa? Kok tahu-tahu aku bilang aku mimpi mau jadi pilotnya NASA dan mulai memikirkan perencanaan untuk ke arah itu. Ya percuma, percuma. Jadi segala sesuatu juga harus ada dasarnya. Pergaulan akan mempengaruhi kita untuk itu. Jadi hati-hati ya, agar pikiran kita ini tetap bisa rendah hati dan tetap berada di jalur kebenarannya Tuhan. Ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Lihat, ayat ini sangat-sangat mengajarkan kepada kita untuk tidak sombong. Nggak usah mikir yang tinggi-tinggi deh. Nggak usah mikir yang muluk-muluk. Apa adanya aja gitu. Kita jalani kehidupan langkah demi langkah. Selama kita lakukan segala sesuatu dengan maksimal, maka kita bisa berjalan ke arah yang benar. Jangan cuma mimpi yang muluk-muluk tok, tapi langkahnya cuma setengah-setengah. Itu percuma juga. Jadi ayat ini ngajarin kita benar-benar untuk rendah hati. Jalani kehidupan itu satu langkah demi satu langkah. Dan kalau kita jalani kehidupan satu langkah demi satu langkah, fokusnya itu bukan lagi kepada hal-hal duniawi. Tapi fokus kita, pikiran kita bisa pada sesuatu yang rohani. Bapak dan Ibu, teman-teman pasti pernah dengar cerita. Anak kecil yang tanya sama bapaknya, Pak, bisa nggak ya kira-kira kita nggak berdosa 1 minggu? Bapaknya bilang, nggak bisa lah.
pasti ada lah kebablasan, jatuh lah, berantem lah, nggak sepakat lah, pasti ada. So, anaknya nanya lagi kan, 1 hari bisa nggak? Kayaknya 1 hari juga nggak bisa deh. Walaupun nggak marah, paling enggak hati bisa batin yang negatif. Pikiran bisa berprasangka juga. Lalu anaknya tanya lagi, kalau 1 hari nggak bisa, kira-kira 1 jam bisa nggak? Bapaknya juga jawab, 1 jam kayaknya susah. Karena kita bisa aja tahu-tahu orang dateng, ngomong jutek, nggak enak gitu. Lalu kita kepancing. Atau kita lagi nonton apa gitu, semalam ada teman aku sharing, dia kalau nonton, wah bawaannya langsung nelongso, mengasihani diri sendiri, kepancing lagi gitu. Wah, terus anaknya bilang, kalau 1 jam juga nggak bisa, gimana kalau 5 menit Pak? Lalu bapaknya bilang, kalau 5 menit kayaknya masih bisa diusahakan untuk tidak berdosa. Nah, di sini teman-teman, ayat ini bilang jangan pikir yang terlalu jauh kan. Setapak demi setapak kita atur kehidupan kita. Kita rencanakan kehidupan kita setapak demi setapak. Kenapa? Kalau kita fokusnya dikit-dikit, tapi kita lakukan dengan maksimal, maka kita bisa jaga pikiran ini tadi. Ini yang harus kita usahakan juga. Pikiran apa lagi yang harus ada di tempat kita, ada di sini? Filipi 4 ayat 8. Ini udah sering banget kita baca, mungkin udah pada hafal ya. Ini harusnya ada di dalam kepala kita. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini yang harusnya ada dalam pikiran kita. Yang baik, yang suci, yang manis dengar ini. Padahal kan sering pikiran kita amarah, prasangka lah, ketakutan lah, marah sama dia, nggak mau lupa peristiwa yang, nggak mau melupakan peristiwa yang lalu gitu, masih hitungan apa segala macam. Ini kan yang sering ada di pikiran kita, merasa diri lebih baik, sombong, jutek, ini kan. Padahal firman jelas tulis yang di sini semuanya harus positif. Suci, adil, manis, sedap didengar itu. Maka sekali lagi kita jaga pikiran kita setiap 5 menit, setapak demi setapak. Di sini kita belajar sedikit demi sedikit. Dan apalagi yang harus ada di dalam pikiran kita? Kolose, ini dulu deh. Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semua tertuju pada perkara-perkara duniawi. Ini sebetulnya aku kebalik ya. Ini opposite-nya, lawannya. Perkara duniawi dia tidak akan mendapat sesuatu. Nah, ini yang harusnya ada di pikiran kita. Kolose 3 ayat 2. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Simpel. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau fokus kita tiap menit, tiap 5 menit, kita ingatkan fokus kita di atas. Fokus kita di atas. Di situ kita berjuang untuk mengalahkan semua pikiran buruk. Semua kedagingan-kedagingan kita. Kita belajar tiap 5 menit. Ingatkan diri kita. Di atas, di atas. Aku ya kemarin telepon-teleponan cukup lama dengan seorang sahabat. Dan dia ngomong sesuatu yang cukup luar biasa buat aku. Jadi aku tahu kehidupannya itu sangat-sangat tekun, luar biasa. Devosinya satu keluarga itu luar biasa sekali buat aku. Dan hidupnya itu sangat-sangat seimbang. Dan apa yang dia katakan, dia bilang bahwa aku juga harus dengan segala macam pergumulan hidup ini,
Dia ingatkan untuk serahkan semua pergumulan ini sebagai silih dari salib Kristus. Ya, itu benar. Kita serahkan sebagai silih dari salib Kristus. Untuk apapun juga. Mungkin untuk penebusan dosa sendiri, mungkin untuk penebusan dosa keluarga kita. Tapi kita lakukan itu sebagai silih. Karena lebih baik kita menderita di dunia ini daripada nanti menderita di api pencucian. Itu yang dia katakan. Dan itu sesuatu yang luar biasa banget. Yang kalau orang cuma di Kristen level kedua, nggak akan kuat ngadepin salib di dunia itu tadi. Apalagi dengan rela menjalani salib ini demi silih untuk orang lain. Itu luar biasa sekali. Level 3 pun, Kristen level ketiga tadi, itu juga berat untuk harus menjalani salib. Nah, makanya dia tidak berbuah kan. Walaupun dia terus mengejar pertumbuhan, tapi kan dia tidak berbuah. Karena dia terhimpit dengan segala macam fokus yang salah. Nah, teman aku tuh bilang bahwa ya biarin aja, nggak apa-apa. Anggap aja sebagai silih, biar ini sebagai silih. Silih kita serahkan di atas kaki salib Kristus. Dan ini menjadi silih bagi dosa kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Daripada nanti nggak enaknya di api pencucian. Lebih baik nggak enak sekarang daripada nanti nggak enak di api pencucian. Itu pikiran yang luar biasa banget. Lalu di akhirnya dia bilang, kan kita bukan hanya berharap untuk masuk ke surga, tapi biar kita bisa menjaga setiap saat, setiap menit kehidupan kita, agar kita bisa menolak kedagingan-kedagingan ini, sehingga pada akhirnya nanti kita itu jadi mempelai loh, dia bilang. Jadi mempelai Kristus. Kalau kita jadi mempelai Kristus, bukan cuma sekedar masuk ke surga, maka kita akan menjadi beata. Walaupun mungkin tidak ada titelnya di dunia, tapi kita akan menjadi mempelai, kita akan menjadi beata. Karena perjuangan kita jelas, ada dasarnya. Setiap menit pergumulan kita serahkan, itu tadi di bawah kaki salib Kristus. Nah, itu Bapak dan Ibu, satu perkataan yang luar biasa sekali, di mana kita harus belajar untuk memfokuskan pikiran-pikiran kita pada perkara yang di atas, bahkan setiap menit dari kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita alami, kita bisa kuat untuk tanggung. Sehingga bila godaan-godaan datang, kita pun bisa kuat untuk tolak. Kenapa? Karena pikiran kita tidak fokus di sini. Pikiran kita fokusnya di sana. Perkara-perkara yang di atas. Itu poin pertama. Dan poin pertama ini adalah bagian terpenting di dalam kehidupan kita, karena pusat peperangan rohani itu adanya di sini, bukan di tempat lain, tapi justru di dalam pikiran kita sendiri. Lalu yang kedua, kalau kita mau bertumbuh sampai berbuah, setelah kita jaga pikiran, kita harus jaga apa yang kita lihat juga, karena apa yang kita lihat ini bisa membuat kita jatuh. Kejadian 3 ayat 6, aku nggak bacain ayatnya, itu cerita tentang Hawa melihat buah terlarang. Tadinya kan dia belum ambil, dia baru lihat. Begitu dia lihat, pikirannya jalan. Wah, kayaknya enak nih. Wah, kalau aku makan ini, aku bakal jadi keren nih. Aku bisa punya pengetahuan. Karena dia melihat, ininya jalan. Maka apa yang dia lihat mengarahkan ini menjadi negatif. Makanya hati-hati dengan apa yang kita lihat. Contoh lain, Daud. 2 Samuel 11 ayat yang kedua. Itu cerita Daud waktu lihat Batsheba. Kita udah tahu semua ceritanya. Justru di masa nyaman, masa dia nggak perang, ya, jadi kan dia nggak ada kegiatan, nggak ada fokus, nggak ada yang dikerjain toh. Nah, hati-hati dengan itu. Nggak ada fokus, nggak ada tujuannya pasti, nggak ada apa-apa, semuanya baik-baik gitu.
Maka mulai deh, lihat ini, lihat itu. Begitu lihat Batsheba, pikirannya jalan. Wah, cakep juga ya. Dan pikiran-pikiran itu dari mata masuk ke pikiran. Pikiran ini dikembangkan, dipelihara. Kita pilih untuk pelihara. Makin berkembang. Padahal yang harusnya berkembang kan pikiran positif, bukan pikiran negatif. Makanya Hawa jatuh, Daud jatuh. Berbeda dengan Yusuf. Yusuf pada waktu lihat Nyonya Potifar mah pasti cakep. Namanya orang kaya, penguasa. Treatmentnya pasti kosmetiknya yang nomor 1. Jadi pasti wangi. Tapi Yusuf tidak jatuh dengan apa yang dia lihat. Kenapa? Karena begitu dia melihat, apa yang dia lihat, twing, masuk ke dalam pikiran kan. Dan apa yang terjadi saat masuk ke pikiran? Lari. Dia nggak kembangin itu di dalam otak. Bapak dan Ibu, aku yakin semua pernah bergumul di dalam hal ini. Apa yang kita lihat, kalau kita manjakan di dalam pikiran kita, itu berkembang. Padahal harusnya tadi bilang apa? Yang berkembang itu yang positif. Sedangkan yang negatif, biar anak-anak aja. Ya kan, tadi kita udah baca ayatnya seperti itu. Jadi, jaga apa yang kita lihat. Literally apa yang kita lihat. Tapi kita juga harus jaga untuk tidak melihat kesalahan orang lain. Bukan cuma harafiah melihat ya. Kita juga harus jaga untuk tidak melihat kesalahan orang lain. Lukas 6 ayat 41. Lukas 6 ayat 41. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Nah, ini sifat kemanusiaan, kedagingan kita. Manusia itu punya dasar tuh memang jelek. Dasarnya itu lebih cepat menghakimi orang lain, tapi kesalahan sendiri nggak mau disadari. Ini udah dasar, setiap dari kita punya. Jadi, kita juga harus belajar untuk mematikan itu tadi. Nggak lihat kesalahan orang lain deh. Merem aja. Tapi terus perbaiki diri sendiri. Ya kesalahan orang lain kalau itu orang-orang terdekat kita ya kita pasti berusaha untuk menegur ya. Tapi ada cara juga menegur di Alkitab kita nggak bahas. Kita harus tegur dengan kasih, bukan tegur dengan amarah, bukan tegur dengan jutek gitu. Tapi tegur dengan kasih dengan tujuan agar dia menjadi lebih baik. Tapi intinya di sini kita jangan menghakimi orang lain. Karena kecenderungan manusia kita lebih cepat untuk menghakimi orang lain daripada melihat kesalahan kita sendiri. Lalu yang ketiga, kita harus lihat yang positif. Bagaimana Tuhan itu sudah menyertai hidup kita. Itu kita juga harus catat. Kita juga harus catat agar kita juga tahu bahwa ada karya Tuhan yang sudah nyata di dalam hidup kita. 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-9. 2 Tawarikh 15 ayat yang 9. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Perikop ini bisa dibaca sendiri nanti ya. Bicara tentang pembaharuan oleh Asa, di mana pada waktu itu dia digerakkan untuk memperbaiki keadaan, menyingkirkan berhala-berhala yang ada itu. Karena dia melakukan kebenaran-kebenaran, maka orang-orang itu melihat. Dan pada waktu orang-orang itu melihat, mereka pun berbalik lagi untuk ikut Tuhan. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu, kita itu harus bisa untuk
introspeksi diri. Melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Review diri sendiri. Dan jangan lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Apapun itu. Jangan cuma melihat kebaikan kalau doaku terkabul atau kehendakku terjadi. Enggak. Tapi kita harus bisa lebih jauh daripada itu. Bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita sehingga misalnya kita tidak takut, kita tetap kuat dengan keadaan, walaupun ada pergumulan kita tetap punya damai sejahtera, ada sukacita, tahu-tahu ada teman yang nyolek kita, ngingetin kita, segala macam gitu. Itu sebetulnya adalah bukti penyertaan Tuhan. Bahkan hari ini, kalau misalnya ada teman-teman yang diingatkan, oh iya jamnya PA, itu pun bukti penyertaan Tuhan. Kalau ada hati tergerak, oh iya hari ini waktunya PA, itu pun adalah bukti penyertaan Tuhan. Gitu. Jadi nggak bicara tentang doa yang sudah dikabulkan atau keinginanku terjadi, enggak. Tapi ada banyak sekali faktor di dalam hidup kita yang membuktikan bahwa ada Tuhan yang memahagari dan menyertai kehidupan kita. Kita bukan cuma lihat penyertaannya aja, tapi kita juga harus sadari kebaikan-kebaikannya. Kita lihat ya, di Mazmur 27 ayat yang ke-13. Mazmur 27 ayat yang ke-13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ada terlalu banyak kebaikan Tuhan. Kalau tadi aku cerita, kemarin bisa telepon dengan seorang sahabat, ngomong panjang tentang kehidupan, dan dia bisa mengingatkan bahwa target kita bukan cuma sekedar masuk surga, tapi harus menjadi beata, dan harus bisa terfokus di dalam setiap menit kehidupan, sehingga kita mampu menjalani salib, dan kasih salib itu sebagai silih untuk ganti dosa sendiri atau dosa orang-orang di sekitar kita. Lebih baik menjalani salib di dunia ini daripada nanti api pencucian. Gitu. Aku anggap itu adalah kebaikan Tuhan. Loh. Aku tahu itu adalah kebaikan Tuhan yang mengingatkan agar aku pribadi lebih berhati-hati di dalam hidup. Agar aku bisa mengembalikan fokus hidup juga. Nggak usah yang terlalu panjang, tapi justru dalam setiap 5 menit kehidupanku. Sehingga aku sanggup jalani. Dan kalau hari ini aku ada berbagai macam kesesakan, pergumulan, ya enggak apa-apa. Itu adalah bagian dari kehidupan. Dan di situ aku tahu, itu adalah kebaikan Tuhan. Lewat teman yang ngomong. Jadi Bapak dan Ibu, kita sadari kebaikan Tuhan itu ada. Nyata di dalam hidup kita. Bahkan aku belajar kalau bangun pagi ya, aku kebetulan kamarnya itu di atas. Jadi aku nggak harus tutup korden. Aku nggak harus tutup korden karena kamarku di atas kan, jadi nggak terganggu dengan orang-orang yang lewat. Dan di seberangku itu tanah kosong. Gitu. Jadi kalau aku bangun, aku itu bisa langsung lihat pohon sama langit, karena kan kordennya nggak ditutup. Begitu buka mata, aku udah lihat langsung korden dan langit. Dan aku di situ aku belajar, oh iya, ada Tuhan, ada Tuhan, ada banyak hal yang disyukuri karena aku bangun pagi ini dan sudah melihat terang, cerah, kehidupan itu. Itu bukti penyertaan Tuhan. Nah, itu yang harus kita lihat. Jangan terpatok dengan yang kita lihat secara harfiah. Karena apa yang kita lihat secara harfiah itu seringkali adalah godaan yang bisa menjatuhkan. Kayak si Hawa sama si Tuhan. Berikutnya, kita jaga apa yang kita dengar. Kita tahu banget, hal pertama yang harus kita dengar itu adalah firman. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Kristus. Jadi kita perlu dengar firman.
agar bertumbuh. Karena apa yang masuk lewat telinga, ini sama dulu dengan apa yang masuk lewat mata. Apa yang masuk lewat telinga, ini juga langsung connect ke pikiran kita. Dan itu akan membuat kita berubah. Nggak tahu berubah negatif, nggak tahu berubah positif. Kalau kita mau berubah positif, sehingga bertumbuh dan berbuah, maka pastikan apa yang masuk di kuping ini tadi adalah firman. Yang positif, yang positif. Karena apa? Karena yang negatif itu menular, mempengaruhi gitu. Kita kebanyakan dengar yang negatif, lama-lama pikiran kita pun jadi negatif. Tapi kita banyak dengar yang positif, lama-lama pikiran kita juga positif. Contoh kecil. Contoh kecil. Kalau kita dengar cerita dari si A bilang, aduh, tempat sini nggak enak ya. Komunitas misalnya nih ya, lingkungan sini nggak enak ya, ada gini, ada gitu, orangnya itu kayak begitu gitu ya. Mungkin kita pertama masih diam aja gitu. Nanti kedua si B juga bilang, aduh lingkungan sini kayaknya nggak enak deh, orang-orangnya tuh kayak begitu tuh. Yang itu jutek lah, yang itu pemarah lah gitu. Kita mulai mikir kan, karena kita udah dengar dari dua orang. Nanti kalau kita dengar lagi dari orang ketiga, bisa-bisa kita pun ikut memutuskan, oh iya, lingkungan sini nggak enak, orang-orangnya jutek. Padahal kita kenal juga enggak. Interaksi, kalau kenal mungkin interaksi cuma 1-2 kali. Kita bisa dengan mudah berpersepsi, oh si dia pemarah, jutek, hanya karena kita dengar dari orang lain. Jadi hati-hati dengan apa yang kita dengar. Karena apa yang kita dengar, ini akan mempengaruhi pikiran kita. Lebih baik kita pastikan yang masuk di sini adalah positif. Dan itu firman. Karena firman itu mengubah kita. Kita juga harus belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Yohanes 10 ayat yang ke-27. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikutku. Kalau kita domba, kita tuh mendengarkan, bukan cuma sekedar mendengar. Kalau kita memang domba, kita akan mendengarkan Tuhan dimanapun dia ngomong. Mungkin si gembala lagi ngomong di sono lewat pemilik. Mungkin si gembala Tuhan lagi ngomong di sono lewat seorang sahabat. Mungkin Tuhan gembala lagi ngomong di sana lewat bacaan rohani. Jadi kalau kita domba, kita pasti kenalin itu. Suara sang gembala, apapun wujudnya, apapun bentuknya, kita pasti kenalin itu suara dia. Itu kalau kita domba. Dan kita bukan cuma kenalin suaranya dia, tapi kita juga mendengarkan. Jadi latih biar kuping kita ini adalah kuping seorang domba yang kenal sama gembalanya. Kalau kita kenal, kita mendengarkan. Yesaya 50 ayat 4. Kita pun di sini diingatkan ya, Yesaya 50 ayat 4. Ini sejak zaman dulu udah diingetin. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tiap pagi kalau kita latih tiap pagi, maka kita akan dipertajam pendengarannya. Jadi latih untuk mendengarkan. Latih untuk kuping ini adalah kuping domba. Aku sendiri juga belajar ya untuk melatih pendengaran ini setiap pagi gitu. Karena kita kalau pagi-pagi nggak doa dulu, ibadah dulu ya, baca, dengerin firman dulu. Wah kesibukan udah ini, udah itu udah lupa loh. Kalaupun nanti ingat untuk doa atau baca firman ya, itu pasti sudah buru-buru. Karena otak kita isinya udah mau ini, mau itu, kerjaan ini, kerjaan itu, belum hubungin ini, yang ini masih ke pending, yang ini masih belum dikerjain, baru setengah. Udah banyak pikirannya. Hari mulai dari pagi. Dan ternyata ayat menegaskan, ngajarin bahwa pagi diperpanjang. Kita dikasih waktu pagi
untuk dipertajam. Kita lewatkan kesempatan itu atau enggak. Kalau kita mau dipertajam, waktunya pagi. Waktunya pagi. Karena firman ajarin seperti itu. Sebelum pikiran segala macam penuh dengan kesibukan-kesibukan dunia. Kita kalau mau mempertajam telinga, kita juga harus mau dididik. Amsal 8 ayat 33. Amsal 8 ayat 33. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Kalau kita adalah domba, kalau kita mau mendengarkan, maka kita juga pasti mau dididik. Karena didikan itu akan mengubah kita, masuk dari kuping, mengubah mindset kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Gitu. Dan kalau kita mau mendengarkan didikan, itu berarti kita memang mau diubahkan. Kita punya kerendahan hati untuk mengakui bahwa ada orang lain yang lebih baik daripada kita. Dan dia mau ngajarin kita untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Jadi belajar untuk rendah hati. Sehingga saat kuping kita dengar didikan, kita siap untuk diubahkan. Didikan itu kan biasanya nggak enak ya. Didikan itu kan biasanya mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman kita, untuk keluar dari habit-habit kita. Gitu. Tapi kalau kita punya kerendahan hati dan kita memang mau diubahkan, maka kita pakai kuping ini untuk mendengarkan didikan. Walaupun nggak enak, tapi kita tahu ini tujuannya baik untuk kehidupan kita. Butuh kerendahan hati. Satu contoh, kebetulan aku punya seorang teman yang cukup pintar gitu, tapi dia sedang masuk ke dalam sebuah pekerjaan yang baru. Maka dia pelajari pekerjaan ini dengan baik karena dia orangnya pintar. Secara teknis dia sangat-sangat mengerti pekerjaan ini, tapi dia masih harus belajar secara humanity dengan senior-seniornya, bukan secara teknisnya. Nah, maka pada saat sesi training, senior-senior ini akan mengajarkan berdasarkan pengalaman di lapangan. Bukan berdasarkan teknik, karena teknik dia udah ngerti. Nah, berdasarkan pengalaman di lapangan. Nah, pada saat sesi pengajaran itu tadi, si anak baru tiap kali diomongin motong. Tiap kali diomongin motong. Karena apa? Karena dia merasa pintar. Nah, akibatnya apa? Selama beberapa bulan stuck. Teknik pinter, tapi kalau nggak bisa bersosialisasi bagaimana? Ya, susah juga kan. Gitu. Jadi didikan itu memang nggak enak di kuping, tapi itu menuntun kita agar berubah menjadi lebih baik. Tujuannya apa? Sama, berbuah nanti. Kita kan cuma dinilai ujungnya berbuah. Gitu. Jadi kuping pun juga harus dilatih. Lalu yang terakhir, mulut. Nah, kalau ngomong mulut ini sebenarnya panjang banget. Kita buka beberapa ayat aja ya. Amsal 18 ayat 21. Ini mungkin sebagian besar udah apal. Hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati kita itu tidak dikuasai dengan berapa jam aku berdoa, berapa banyak aku apal ayat, berapa aktif aku ikut komunitas ABCD, enggak. Ternyata hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Bagaimana kita pakai lidah ini yang sudah kita pakai untuk berdoa, kita pakai untuk pujian, kita pakai untuk mewartakan firman Tuhan, tapi kita juga pakai untuk ngerasanilah, marah-marahlah, mancing-mancing gosip lah, bercanda yang nggak berguna lah. Hati-hati. Ini semua corongnya di lidah. Jangan sampai corong yang harusnya menuntun kita ke atas, malah menjadi corong yang bawa kita ke bawah. Hati-hati, karena kita semua dinilai juga dari perkataan kita. Matius 12 ayat 36. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dia bilang, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari pengadilan.
Jadi hati-hati kita ngomong. Kita suka ngomong kebablasan sama orang. Kok nyolot sih? Kok gitu sih? Kita suka ngomong-ngomong kebablasan sama orang. Dasar apa? Dasar apa? Gitu. Pokoknya, jadi hati-hati dengan ini. Karena setiap kata, ternyata kita harus tanggung jawab nanti. Jangan kita berkata-kata yang jahat. 1 Petrus 3, ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jaga lidah bibir. Karena ya hari-hari kita, nggak usah nanti, hari-hari kita, hari ini juga ya, selama kita masih hidup di dunia, mau lihat hari yang baik, itu tergantung juga dari lidah kita. Singkat kata deh ya, kalau lidah kita pedes, tajam, siapa sih yang suka ngobrol sama kita? Nggak ada kan? Kalau lidah kita jutek gitu, siapa yang suka ngobrol sama kita? Nggak ada. Tapi kalau lidah kita halus, selalu membawa kegembiraan, selalu perkataannya lembut, kan orang juga suka sama kita. Jadi hari-hari ini pun kita akan menikmati hasil dari apa yang keluar dari ini kita. Ini. Kalau ini kita baik, maka kita akan bisa juga menghasilkan buah. Jangan juga kita cerewet. Amsal 21 ayat 19. Amsal 21 ayat 19. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Intinya jangan cerewet. Gak ada orang yang suka sama cerewet. Mengingatkan itu beda dengan cerewet ya. Mengingatkan itu beda dengan cerewet. Kalau mengingatkan ya memang kita mengingatkan tapi dengan nada yang enak, dengan tujuan yang positif. Dan mengingatkan itu sesekali, bukan dicecer melulu. Itu cerewet namanya. Jadi hati-hati, jangan kita bablas jadi cerewet. Kalau orang mengingatkan, dia ngomong lalu kasih kesempatan lawan bicaranya untuk nyerap dulu, untuk berproses dulu. Tapi kok cerewet udah dibombardir aja gitu. Dan itu menyebalkan. Jadi kita harus belajar agar perkataan kita itu lemah lembut. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Lihat bagaimana lidah ini akan menentukan juga berbuah apa enggak. Ini dari lidah. Jadi kita harus belajar untuk menguasai lidah kita. Ayat terakhir Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Aku bilang ini ayat yang keras banget. Udah doa, udah tekun mati-matian, udah berjuang mati-matian, tapi ternyata tidak bisa kontrol lidahnya. Semuanya sia-sia, gak berbuah juga. Jadi ini penting banget. Harus bisa kuasai lidah. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, hari ini kita belajar 4 poin ini. Bahwa Tuhan sudah bawa kita untuk lahir baru. Tapi lahir baru ini bukan akhir. Ini adalah awal di mana kita masih harus terus diproses. Dan proses itu menuntut kita untuk mau berubah agar bisa bertumbuh. Dan endingnya kita harus berbuah. Karena Tuhan mau kita berbuah. Bukan cuma bertumbuh tok jadi gede tapi nggak ada hasilnya. Tadi papas juga pohonnya. Tuhan mau kita berbuah. Maka agar kita bisa bertumbuh sampai berbuah, ada 4 poin. Cuma 4 poin yang harus kita jaga. Yaitu pikiran, telinga, mata, dan mulut kita. Tuhan Yesus memberkati. Aku kembalikan. Oh, ada